Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sedang dimaksud rahimahumullah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian orang yang bertakwa ini mendapatkan kebahagiaan di dunia, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dari pintu yang dia tidak sangka-sangkakan. Kemudian mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Itu orang yang beruntung. Dasarkan Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar. Jalan keluar yang maksud mungkin dari segala kesusahan diberikan jalan keluarnya kemudahan. Dari kesedihan diberi jalan keluar dari kebahagiaan. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki dari pintu yang dia tidak sangka-sangkakan. Ketika hari Jumat, maka panggil Allah Subhanahu wa taala untuk salat wajib, salat Jumat. Maka dia bersegera ke masjid untuk salat. Maka dia tidak peduli lagi usaha yang dia lakukan, karena Allah akan menjamin wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka rezekinya akan diturunkan, akan dibagikan dari pintu yang dia tidak sangka-sangkakan. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim 408, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa berselawat kepada aku sekali, maka Allah akan membalas pahalanya 10 kali. Oleh sebab itulah, pada hari yang mulia ini, hari Jumat, maka kita dianjurkan untuk berselawat. Pada hari Jumat inilah selawat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW akan dipertunjukkan kepada Nabi SAW. Sehingga ketika kita pada hari Jumat ini dalam keadaan mulia ini, maka kita perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, beliau diciptakan pada hari Jumat. Kemudian diwafatkan juga pada hari Jumat. Kemudian hari akhirat, hari kiamat juga terjadi pada hari Jumat. Oleh sebab itulah pada hari ini banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mati di hari Jumat, wafat di hari Jumat, meninggal di hari Jumat mendapatkan husnul khatimah. Kaum muslimin sedang Jumat rahimahumullah. Adapun judul khutbah yang diberi oleh MDI yaitu amal jariah yang tidak terputus-putus walaupun kita telah wafat. Sebagaimana kita tahu bahwasanya amal jariah adalah amal yang kita lakukan ketika kita hidup. Tetapi ketika kita telah meninggal dunia, maka kita tidak bisa lagi melakukan amal jariah.
Oleh sebab itu, apa saja amal jariah yang ketika kita masih hidup bisa kita mendapatkannya di akhirat kelak. Kita mendapatkannya ketika kita telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, apa itu amal jariah? Yang dimaksud, yang terkenal, yang masyhur adalah sedekah jariah, adalah wakaf. Wakaf ini adalah sedekah jariah yang berbeda dengan sedekah biasa. Sedekah infak, sedekah biasa atau lain sebagainya. Kalau sedekah biasa kita berikan kepada orang, maka manfaatnya langsung dapat. Ketika seorang anak mensedekahkan untuk orang tuanya, maka langsung diberikan kepada orang tua itu pahala. Bahkan kalau orang tua yang meninggal dunia, diberikan keringanan azab kuburnya. Nah, sedangkan wakaf yang dimaksud sedekah jariah ini adalah sesuatu yang diberi oleh seseorang kepada umat yang tidak habis-habis. Kalau sedekah biasa habis, kalau wakaf jariah ini tidak habis-habis, berkelanjutan. Bahkan katanya sedekah jariah wakaf yang diberi oleh Utsman bin Affan, para sahabat, sampai sekarang masih dipergunakan, masih mengalir pahalanya pada orang, pada sahabat Nabi yang meninggal tersebut. Apatah lagi kita yang tidak banyak amal ibadahnya, maka dianjurkan untuk melakukan sedekah jariah. Bagaimana sedekah jariah yang dimaksud? Yaitu mewakafkan hartanya untuk pembangunan masjid, ataupun uangnya untuk membangun masjid, sehingga setiap orang sholat di dalam masjid ini mendapatkan pahalanya di dunia, bahkan di kubur diringankan. Setiap orang yang melakukan ibadah mendapatkan pahala yang mengalir, sehingga dia berkata, wahai ya Allah, ini apa ini? Ini adalah sedekah. Apa ini? Istighfar orang yang membaca Al-Quran, membaca dalam masjid. Inilah dia. Kebahagiaan itu tidak dapat dirasakan ketika kita tidak dapat beribadah lagi, tetapi masih mengalir amal ibadah yang kita lakukan hingga ke dalam kubur. Begitu juga lah kalau orang yang tidak memiliki banyak harta, mungkin sedekah jariah yang bisa dilakukan, mengumpulkan uang 10.000 untuk membeli mushaf sama-sama, sehingga dibaca oleh orang yang hafal Quran, sehingga hafal Quran ini dia menjadi dibacanya setiap hari. Kalau Quran mungkin kita mengatakan Quran akan habis, hancur, tetapi orang yang menghafal itu tidak akan hilang-hilang. Bahkan ketika dia memberikan kepada orang lain, ilmunya bermanfaat bagi orang tersebut. Bahkan dikatakan sedekah jariah di Mesir, wakaf itu yang membangun masjid jadi kuat adalah sedekah jariah wakaf tanah untuk Al-Azhar. Jadi kalau anak-anak yang belajar di Al-Azhar, mereka tidak mengeluarkan uang sama sekali. Mereka bahkan dikasih uang oleh Al-Azhar. Mereka gratis. Kenapa demikian? Itulah wakaf jariah. Tanah yang dimiliki oleh Azhar itu banyak. Dimiliki, ada kurma, ada ladang-ladang lain sebagainya, yang semuanya hasilnya untuk diwakafkan, hasilnya untuk Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Begitu juga lah yang kita tahu di Indonesia itu Gontor, semuanya adalah wakaf-wakaf yang biayai guru-guru, ustadz-ustadz yang mengajar dengan wakaf umat, sehingga uang yang banyak, sehingga bayar sekolah yang tidak mahal yang kita rasakan sekarang. Sekolah sangat mahal sekali. Kaum muslimin sedang rahimahullah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Baqarah 267. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tu'minu bihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah hartamu yang baik yang kamu usahakan, dan apa-apa saja yang kami keluarkan dari bumi berupa tanaman, buahan dan sebagainya. Dan janganlah kamu memilih menginfakkan sesuatu yang buruk
kepada orang lain, sedangkan kamu sendiri memejamkan mata, memicingkan mata, memejamkan mata, tidak mau mengambilnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya mensedekahkan itu yang terbaik. Jangan yang buruk-buruk. Mensedekahkan baju untuk Palestina umpamanya yang bagus-bagus. Mereka kehilangan baju, mereka tidak ada baju, sedekahkan yang terbaik, uang-uang yang terbaik. Oleh sebab itulah orang mukmin satu dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan. Ketika satu sakit maka semuanya merasakan sakit. Kalau kita tidak mau membantu, kalau kita tidak bisa, maka apa yang akan kita jawab ketika Allah bertanya, apa sumbangan engkau? Apa sumbangan engkau terhadap kaum muslimin yang lagi kesusahan dan sebagainya. Begitu juga lah ketika kita mensedekahkan, wakafkan harta kita itu, Allah berfirman surah Ali Imran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim." Tidaklah dikatakan kamu melakukan kebaikan sehingga kamu menafkahkan harta yang kamu paling cintai, dan apa yang kamu nafkahkan adalah maka Allah Maha mengetahui. Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW itu bersama sahabat, langsung para sahabat mensedekahkan tanahnya yang terbaik, hartanya yang terbaik. Mereka mengatakan untuk Allah dan Rasul. Terus bagi keluargamu apa? Aku tinggalkan Allah dan Rasul bagi keluarga. Begitulah keimanan orang dahulu, para sahabat. Oleh sebab itulah mari kita mencontohi. Sekurang-kurangnya kita melakukan sedikit menyerupai. Mungkin keimanan berbeda-beda, tapi berusaha untuk mencapai hal tersebut. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang menafkahkan harta itu seperti sebuah benih. Kemudian benih ini, biji ini tumbuh menjadi sebuah pohon. Pohon ini akan menjadi tumbuh berkembang 7 cabang. Dan setiap cabangnya itu akan menghasilkan 100 benih baru. Artinya satu yang kita nafkahkan kemudian tumbuh menjadi 100 buah. Dengan cabang yang 700 pahala yang kita dapatkan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Begitulah Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Dia kehendakinya. Wallahu wasi'un 'alim. Allah Maha luas pengetahuan dan Maha mengetahui. Oleh sebab itu, harta yang kita nafkahkan tidak akan hilang, tidak akan habis, bahkan bertambah. Kalau kita yakin bahwasanya Al-Quran sebagai petunjuk adalah kehidupan kita, sebagaimana dalam Al-Quran zalikal kitab hudan lil muttaqin. Itulah kitab petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian sedekah jariyah, amal jariyah yang kedua dan ketiga yaitu ilmu bermanfaat, al-ilmu yang tafa'u bih. Kemudian anak yang soleh. Dasarkan hadis Muslim dari Abu Hurairah, "Idza mata insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasah, shadaqatin jariyah, ilmu yantafa'u bih, aw waladun salih yad'u lahu." Rawahu Muslim. Apabila seorang itu meninggal dunia, maka terputuslah amal ibadahnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, anak yang saleh, anak yang diajarkan pendidikan. Ketika kehidupan dunia ini penuh dengan gadget, penuh dengan HP, kita biarkan saja hingga mereka lalai, tidak mau sholat, tidak mau belajar mengaji, maka anak ini akan meminta pertanggungjawaban kepada kita di akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'ala ra'iyati. Setiap engkau adalah pemimpin, setiap manusia adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya.
maka rugi kita banyak. Kalau kita tidak mengajarkan anak ilmu agama, ruginya di dunia ini banyak. Di dunia kita melihat anak ketika lalai, tidak mau mengaji, jadi anak yang bodoh, tidak bisa baca Quran, tidak bisa sholat. Di akhirat kelak, ketika anak itu dia tidak mau sholat, kita tidak dapat pahala, tidak dapat ampunan dari Allah SWT. Ketika anak itu jadi anak soleh, meminta ampun setiap sholat, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka ketika itulah seorang ayah, seorang orang tua, ketika diazab umpamanya ada dosanya, akan ditahan. Ini apa ya Allah? Ini doa dari anakmu yang minta ampun beristighfar, yang engkau ajarkan dahulu di dunia ini. Maka tidak ada gunanya kita mengajarkan ilmu-ilmu umum di dunia ini, tetapi kita tidak mendapatkan hasilnya nanti di akhirat, tak mendapatkan hasilnya di kuburan. Apa gunanya kita anak jadi pintar, tetapi tak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik, tidak bisa menyolatkan ayahnya, ibunya ketika meninggal dunia, tidak pernah mengaji dan sebagainya. Begitu juga ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan bahkan kepada anak kita, mengajarkan Al-Fatihah. Setiap dia membaca Al-Fatihah, kita mendapatkan dua ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan surah Al-Fatihah yang baik, kemudian anak yang soleh yang selalu mendoakan kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.